Hai, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mungkin banyak di antara kita yang sudah memiliki utang, namun bingung cara untuk melunasinya. Bingung bagaimana cara merencanakan pelunasan utang tersebut. Nah, di sesi hari ini, saya akan coba membagikan cara mengelola utang atau dengan istilah debt management. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita mulai video hari ini. Berbicara soal utang, utang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi pastikan sudah menonton video sebelumnya, baru masuk ke video ini. Kalau belum, langsung klik linknya di atas nanti. Oke, berbicara soal utang, berdasarkan jenis agunannya ada dua jenis. Yang pertama adalah utang tanpa agunan, yang kedua adalah utang dengan agunan. Agunan itu adalah jaminan. Jadi kalau yang pakai jaminan harus punya barang fisiknya, misalnya rumah, mobil, tanah, atau yang sejenisnya. Untuk yang tanpa agunan, yaitu yang tidak dibutuhkan jaminan. Misalnya, kredit tanpa agunan, kartu kredit, atau pinjaman online dan pinjaman-pinjaman jenis lainnya. Namun, saya yakin banyak juga yang sudah terlanjur terjebak di dalam lingkaran utang ini, sehingga mengalami kesulitan untuk membayar utang-utang ini. Mau utang kartu kredit kek, utang pinjaman online kek, mau kredit pemilikan rumah kek, kredit kendaraan bermotor kek. Yang namanya utang, banyak sekali di antara kita, terutama di masa pandemi ini, yang mengalami kesulitan untuk membayarkannya. Hari ini saya akan membagikan tips-tipsnya bagaimana cara menyelesaikan utang ini. Berbicara soal cara membayar utang atau cara melunasi utang, hanya ada dua cara. Cara pertama adalah dengan cara menjual aset. Cara kedua adalah dengan gali lubang tutup lubang. Saya jelaskan yang pertama dulu, yaitu dengan menjual aset. Biasanya kalau kita misalnya sudah berutang, kita sudah pasti memiliki aset tertentu. Harapannya sih seperti itu. Mungkin masih banyak yang berutang tanpa memiliki aset apapun. Namun harapan saya, asumsi saya di saat ini adalah setiap orang yang berutang wajib memiliki aset tertentu. Jadi cara yang pertama adalah menjual aset yang sudah ada. Jual jaminannya atau jual aset lain untuk melunasi utang tersebut. Dikarenakan apabila kita biarkan utang tersebut, ada beberapa kerugian yang kita dapatkan. Yang pertama adalah utang kita membengkak dikarenakan faktor bunga berbunga. Yang kedua adalah kita berada di daftar hitam Bank Indonesia. Yang artinya apabila kedepannya kita hendak mengambil utang, akan cenderung susah sekali nantinya. Kenapa bisa susah? Dikarenakan apabila kita sudah berada di dalam catatan Bank Indonesia ini, maka akan agak sulit untuk melakukan pemutihan nama ini. Biasanya harus menunggu hingga minimal 5-10 ataupun 20 tahun. Bahkan tidak jarang, banyak sekali yang masih dimintai atau ditagih utangnya walaupun utang tersebut sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Jadi hal ini harus sangat hati-hati. Bagian kedua dari cara pertama ini adalah, contohnya adalah mengambil tabungan yang ada. Jadi tabungan kita ada berapapun dikuras untuk membayarkan utang tersebut. Tujuannya agar kita tidak membiarkan utang tersebut sudah terlanjur tergulung atau sudah bunga berbunga. Apabila bunga ini sudah berbunga kembali, maka hasilnya akan sangat banyak sekali. Contohnya adalah yang paling sederhana, kartu kredit. Utang kartu kredit bunga 1 bulannya antara 2-3%. Namun perlu diingat 2-3% ini tidak dihitung flat dari utang kita tersebut. Jadi misalnya utang kita 10 juta, 3% ini bukan 300.000 per bulannya. Jadi misalnya utang 10 juta setiap bulannya bukan 300.000. Bulan pertama 300.000, bulan kedua adalah 10 juta ditambah 300.000 dari bunga bulan pertama tadi, kemudian ditambahkan 3%. Jadi lebih dari itu lagi. Jadi bunganya menjadi 309.000. Jadi misalnya kalau kita berutang kartu kredit sebanyak 10 juta, bunga katakan 2-3%, kita ambil angka tengahnya 2,5%. Maka di bulan pertama kita membayarkan bunga sebanyak 250.000, yaitu 10 juta dikalikan 2,5%. Sehingga apabila diakumulasikan hingga 1 tahun, hasilnya bukanlah 3%, yaitu 10 juta menjadi 13 juta, namun berubah menjadi sekitar 34%. Artinya, apabila kita tidak cepat-cepat melunaskan utang kita, maka utang kita akan menggulung semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, dan tiba-tiba meledak. Maka sangat disarankan apabila tabungan kita masih ada, tarik tabungan kita, segera lunasi utang kita
terutama utang yang bunganya besar-besar sekali. Cara kedua adalah cara gali lubang tutup lubang. Cara ini adalah cara yang pernah saya lakukan setelah saya jatuh bangkrut di tahun 2015-an, dan akhirnya saya bisa keluar dari utang-utang saya setelah saya belajar dari pakar kartu kredit di Indonesia. Mungkin banyak di antara kita yang bingung, Chris, gimana cara bayar utang tapi gali lubang tutup lubang? Ada beberapa teknik yang harus dimasukkan di dalamnya, yang hari ini akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis. Bagian pertama dari gali lubang tutup lubang adalah dengan cara meminjam uang dari Bank Dunia ataupun dari IMF. Mungkin teman-teman nanya, Chris, gimana saya punya akses ke Bank Dunia? Gimana saya punya akses ke IMF? Just for your information, Bank Dunia bukan Bank Dunia World Bank, tapi Bank Dunia teman-teman. Jadi cari teman-teman baik yang benar-benar kita percayai, dan pastikan kita juga harus menjadi orang yang sudah kredibel di mata teman-teman kita. Yang artinya kalau kita utang, kita selalu bayar, yang mana teman-teman kita percaya. Dan kalau kita tidak blacklist di mata teman-teman kita, maka mudah-mudahan teman-teman kita mau membantu kita menyelesaikan utang kita. Namun ingat, ini adalah pinjaman. Walaupun teman-teman kita pinjam, kita harus tetap kembalikan. Dan banyak sekali pertemanan rusak dikarenakan pinjam-meminjam uang ini. Sehingga muncul yang kedua, yaitu pinjam sama IMF. Bukan International Monetary Fund, namun istri, mertua, ataupun family. Karena biasanya istri, mertua, ataupun family tidak mengenakan bunga kepada kita. Jadi paling tidak kita bisa sedikit lebih terbantu soal bunganya, namun paling enggak utang-utang kita sudah selesai. Jadi itu yang langkah pertama. Langkah kedua, apabila kita tidak punya akses ke Bank Dunia tadi, tidak punya akses ke IMF, langkah berikutnya yang paling mudah adalah cari utang dari lembaga keuangan lain yang bunganya kecil. Ingat, bunganya kecil. Waktu itu saya utangnya di kartu kredit itu sekitar 200-an juta. Akhirnya saya selesaikan dengan cara meminjam uang dengan refinancing mobil saya kembali. Yaitu mobil saya yang sudah lunas, saya kreditkan kembali. Hingga akhirnya saya terpaksa pakai mobil itu hingga 10 tahun. Terbilang berat? Ya berat. Namun paling tidak utang saya terbayarkan. Saya bisa buying time atau mengulur waktu lebih lama supaya saya bisa punya waktu untuk cari uang menyelesaikan utang saya yang baru ini. Paling nggak setiap bulan saya punya waktu untuk bayar, dan saya bayarnya tidak sebanyak utang yang harus saya bayar sekaligus. Jadi waktu itu saya utangnya di kartu kredit, dan kartu kredit saya utang bunganya kan cukup besar. Dan waktu itu utang kartu kredit bunganya masih sekitar 3%. Waktu itu belum turun sama sekali. Belakangan ini saja setelah dikomplain, akhirnya bunga kartu kredit nasional diturunkan. Nah, di saat itu yang saya lakukan, saya ambil kredit kendaraan bermotor, dan kredit kendaraan bermotor waktu itu bunganya hanya sekitar kalau nggak salah 5-7%. Sehingga bisa dibilang masih lebih murah daripada bunga kartu kredit. Dan pembayaran per bulannya, dikarenakan saya ulur 5 tahun, saya pembayaran per bulannya cukup terjangkau. Masih bisa dibayarkan dengan penghasilan saya di saat itu. Saya lakukan hal ini, dan saya bayarkan kartu kredit saya hingga kartu kredit saya lunas. Dan hingga hari ini saya tidak ada cicilan mobil itu lagi, karena mobilnya juga sudah saya jual. Ini juga saya berikan tips yang sama kepada teman-teman saya. Teman-teman yang di sekitaran saya, teman-teman di real life saya, yang mana sempat terjerat pinjaman online yang bunganya cukup besar sekali dan cukup mengganggu. Karena pinjaman online tidak main-main. Setelah kita pinjam, kita tidak bayar, debt collectornya akan tagih via teman-temannya. Di SMS teman-temannya bahwa si orang ini melakukan penipuan dan sebagainya, yang akhirnya teman-teman kita punya reputasi yang jelek. Dikarenakan hal itu terjadi, sempat teman-teman saya mendapatkan SMS seperti itu. Saya berikan solusi ini, dikarenakan solusi ini adalah solusi yang sudah pernah saya lewati. Namun solusi ini memang tidak applicable atau tidak bisa digunakan untuk semua orang. Karena tidak semua orang sudah sempat memiliki aset seperti saya di masa lalu. Jadi waktu itu saya bisa terbilang cukup beruntung sudah memiliki aset, dan aset itu saya refinance kembali. Jadi untuk meringkas video hari ini, saya ringkas menjadi 2 bagian. Jadi untuk melunasi utang, cara pertama adalah dengan menjual aset yang ada, bisa itu jaminan, bisa itu aset lain yang tidak berhubungan dengan utang itu, ataupun dengan menarik tabungan kita yang ada, deposito, pasar uang, reksadana, saham, dan sebagainya, untuk membayar utang kita, karena utang kita bakal gulung terus-menerus. Cara kedua adalah dengan gali lubang tutup lubang. Cara gali lubang tutup lubang ini ada beberapa cara pula. Cara yang pertama adalah minta pinjaman dari teman-teman ataupun minta pinjaman dari istri, mertua, maupun family. Kalau cara pertama ini sudah tidak ada dan tidak bisa dilakukan, maka gunakan cara kedua, yaitu cari pinjaman lain dari lembaga keuangan yang diawasi OJK. Namun, saya harus garis bawahi
bahwa cari utang di lembaga keuangan lain harus juga utang dengan bunga yang lebih kecil, bukan lebih besar. Apabila lebih besar, maka tentunya tidak akan membantu kita dalam menyelesaikan utang ini. Jadi apabila kita bisa dapat yang lebih kecil, maka mudah-mudahan utang kita bisa cepat terlunaskan. Itu saja video saya hari ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam cepat menyelesaikan utang yang teman-teman punya. See you in the next video. Bye-bye.